Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mra'atun la tastaru nafsaha minar rijal wa tahruju min baitiha mutabarrijatan. Wa mra'atun utai wong wedon la tastaru kang ora nutupi sapa imra'an nafsaha ing awak dhewe ni imra'ah minar rijali saking pira-pira lanang. Wa rujuk lan metu sapa imro'ah min baitia saking umai imro'ah mutabarijatan halai ngedeng memperlihatkan perhiasan mudhaghiratan kaleng lahirno li zinatiha maring pepaese imro'ah wa mahasiniha lan pepae lan tegese perhiasan atau pepaese imro'ah li rijali kadhe biru-biru lanang. Qala Salman Al-Farisi. Ini bagian yang sekian kali dari 4 wanita yang mempunyai jatah masuk neraka, yaitu wanita yang tidak menutupi auratnya istilahnya atau menutupi dirinya dari pandangan dari pandangan kumbang-kumbang seperti Sahrul gitu ya. Kumbang itu Sahrul hanya cuma nyesep bunga saja. Wanita yang tidak menutupi dirinya dari pandangan laki-laki dan ketika keluar dari rumah, dia pun memperlihatkan perhiasannya di hadapan laki-laki. Ini ironis sekarang ya, adanya TikTok, itu kan, langsung buat TikTokan yuk, TikTokan langsung, kan gitu, apapun diperlihatkan dan ini sudah semakin vulgar. Dulu mungkin hanya cuma sebatas keluar rumah, tapi sekarang tidak keluar rumah saja itu bisa memperlihatkan perhiasan-perhiasan. Gini ya, murah banget kan gitu kan ada udah nah ini loh ini skincare ini nih. Wah, orang-orang jadi bisnis tapi memperlihatkan semuanya itu. Ini jatah wanita yang tidak menutupi dirinya dari pandangan lelaki. Dan kebanyakan itu tadi. Dan wanita ini ketika keluar memperlihatkan perhiasannya. Dan sekarang tidak keluar saja, di rumah saja itu bisa. Karena ada fasilitas media sosial berupa internet tadi itu. Kala ngendika sapa Salman Al-Farisi. Radhiyallahu anhu sami tu midangat sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah ayyuma mura'atin tajayyanat wa tatayyabat wa kharajat min baiti zawjiha bi ghairi idnihi fa innahu tamsi fi sukhtillah wa hadabihi hatta tarji'a. Ayyuma mura'atin utain dindi wong wadon tajayyanat kang nganggo pepaes sapa imro'ah wa tatayyabat lan nganggo wangi-wangi, parfumnya semerbak seperti itu. Wa kharajat lan metu sapa imro'ah min baiti zawjiha saking umahe wedone, umahe bojo lanang imro'ah. Bihari idni klan tanpa idine bojo lanang. Fa ina mongko temsine imro'ah iku tamsi melaku sapa imro'ah bisukti lain dalam bendune Allah wa hadabi lan tegese bendune Allah hatta tarji'a sehingga bali sapa imro'ah. Wanita siapa saja yang menggunakan perhiasan dan memakai parfum wewangian dan dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka dia itu berjalan di dalam syukhtillah yaitu ghadab, otomatis tidak ada keridhaan dari Allah sehingga dia itu pulang. Ini kan menunjukkan bahwa sebegitu Islam memandang tentang yang namanya wanita itu terhormat. Wanita itu terhormat. Maka dari itu ya harus ditempatkan pada posisinya. Dulu itu kan wanita hanya cuma menjadi eksploitasi saja bagi kaum lelaki. Jadi objek eksploitasi. Dalam Islam wanita itu dihargai sedemikian rupa. Sehingga wadon amat atau budak wanita itu dimerdekakan menjadi
yaitu kifarah, itu kan bertujuan supaya tidak ada perbudakan di muka bumi ini. Sebenarnya seperti itu Islam. Tapi zaman sekarang itu kan katanya ini, katanya itu. Masa ya? Apa enggak panas ya? Kan ada Pentin yang khusus untuk wanita berjilbab kan gitu kan ya? Kan ada Pentin wanita yang berjilbab dan lain sebagainya. Semuanya apa yang mereka istilah menjadi Islamifobia, apapun dihampur. Sebenarnya untuk kebaikan manusia itu sendiri syariat diturunkan. Wa qala ngendika sapa Nabi Muhammad SAW, ayyuma mar'atin nazat siyabaha fi baitiha takassafat li ajanibi kharrakallahu azza wa jalla anha satarahu. Utawi ndinti wong wadon nazat nyopot siyabaha ing dodote imro'ah fi baitiha ing dalam liyane umai imro'ah takassafat. Dadi buka sapa imro'ah lil ajanibi maring pira-pira wong lanang liya kharraka mengko ngobong sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla anha andos saking aja ngobong ya bisa, membedah ya juga bisa. Nah, tutup ya merobeknya kan gitu. Merobeknya. Satarahu ing tutupi Allah. Mana? Jadi wanita itu sebenarnya secara alami itu diberi satir secara alami, yaitu rasa malu. Jadi kemaluan. Malunya wong wedon itu adalah merupakan harga diri seorang wanita. Apabila ada wanita melepas bajunya di luar rumahnya, yaitu takasafat, melepas bajunya. Dan untuk konsumsi publik ajanib, maka Allah itu yang merobek atau membuka aibnya kan gitu. Jadi kayak permen yang sudah dilukar bajunya atau bungkusnya permen. Itu seperti itu. Nanti rawan ceritakan hadis sapa al Imam Ahmad wa Tabrani wa Hakim wa Baihaqi. Wa mura'atun lan selanjutnya wanita yang mempunyai jatah masuk neraka. Wa mura'atun lan wedon laisa kang ora ono. Lah iku tetep kaduwe imro apa hamun susah. Itu sejogati ya, jangan susah. Hamun ditas jiti. Apa hamun sejogati? Sejogati itu himmatun aliyah. Cita-cita yang luhur. Hamun itu sejogati bahasa kerennya ya cita-cita. Ilal akla kejobo atau ilal aklu kejobo rupane hanya cuma makan wasurbu lan nginum wa naum lan tidur walaisa laha ruhbatun fis shalah. Lan ora ono lah iku tetep kadue imro'ah apa ruhbatun demen iradatun duweni kekarepan fis shalatin ing dalem nindakna salat wala fi taatillah lan ora ing dalem taat maring Allah wala fi taati rusuli lan ora ing dalem taat maring utusane Allah wala fi taati jaujalan ora ing dalem taat maring bojo lanange imro'ah. Fal mar'atu idza kana bi hadis sifati kanat mal'unatan. Mongko uti pira wadon idza kana tatkala napa imro'ah iku bi hadis sifati kelan iki sifat wanita-wanita yang mempunyai sifat sedemikian ayil arba'ati al-mandumati papat al-mandumati kang den wojo kanat mongko ana sapa imro'ah iku mal'unatan den laknat muba'adatan tegese den adohaken minal khairi saking kebagusan iku min ahlin nari iku setengah saking penduduk neraka ila antatuba kejaba yen to gelem tobat sapa imro'a min dzalika saking mengkono sifat kuliyu sekalian dzalik. Wanita yang tidak mempunyai himmah cita-cita atau angan-angan cara saya ini ilal akla kejualannya cuma makan, minum, tidur. Ini kan sama seperti hewan-hewan ya, seperti kambing itu kan makan, minum,
tidur. Tidak ada bedanya. Wanita yang tidak mempunyai tujuan dan juga tidak mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah sholat, taat kepada Allah, taat keutusannya, dan taat kepada sang suaminya, maka wanita ini adalah wanita yang dilaknat. Wanita. Jadi emansipasi wanita itu bukan hanya cuma muncul dari yang namanya ibu kita Kartini. Ibumu apa? Kalau ibu kita kan Kartini. Kalau ibumu apa? Kartono. Jadi bukan hanya cuma muncul dari ibu kita yang namanya Kartini saja. Jadi Islam memang benar sudah emansipasi wanita. Tapi tetap mempunyai koridor. Jadi istilah bukan persamaan gender ini. Enggak. Silakan wanita mempunyai karir ya. Makanya saya dukung. Semester loro langsung aku dilamar, langsung pulang. Kamu tidak mempunyai cita-cita. Betul? Ya. Kamu kalau ke sini harus mempunyai cita-cita. Pantang menyerah, tidak akan pulang sebelum berhasil. Sudah begitu kan? Ketika kamu melangkah keluar, bapaknya, pergi kamu. Jangan kembali lagi sebelum sukses, kan gitu, Mbak? Ya begitu enggak kemarin? Pak izin, Ya harus mempunyai himatun aliyah lah, bro. Ya, apa memang kamu tidak taat kepada saya, maka pergi kamu dari rumah. Tidak kan? Tapi langsung, pergi kamu dari rumah ini. Jangan sekali-kali pulang ke rumah ini sebelum kamu sukses. Itu sebenarnya yang diinginkan. Orang tua cita-citanya cuma sepele, yaitu memperbaiki nasib. Syukur memperbaiki nasab. Nasib itu apalah yang kita disebut nasib, tahu kan? Misalnya ekonomi, finansial dan sebagainya. Nasab, bapak kamu apa? Bapak kamu tukang ngarit. Kalau bapaknya Sarul, bos. Maka kalau memperbaiki nasibnya selalu harus bosnya, bos gitu kan ya. Itu memperbaiki nasib, memperbaiki nasab. Bapak kamu taraf sosialnya apa? Kamu harus mengimbangi ini. Bapak kamu tamatan apa? Kamu harus S-nya kan satu saja kan? Ya, kamu harus S4 ya. Ya kayak gitu kan ya, semboyannya betul. Itu biar nantinya nasabnya bagus, keturunan kita baik, cita-cita orang tua gitu. Tapi sayang sekarang pendidikan itu mahal. Pendidikan ini ya memang mahal karena bisnis semuanya orang-orang. Tidak ada yang namanya kesadaran sama sekali. Itu hancur. Ini siapa yang mempunyai pola? Ini pasti ada yang mempunyai pola. Dan siapa yang membuat pola? Adalah orang-orang cabal. Tahu orang cabal? Yang mempunyai visi depopulasi. Orang cabal itu kadal. Tahu kadal? Reptil itu. Yang mempunyai ekor sebenarnya. Dia itu menyembahnya ekor itu. Itu orang-orang yang penguasa global ini itulah yang namanya cabal. Dia itu bagaimana orang-orang masyarakat manusia itu tunduk menjadi budaknya. Dan dicekokilah ini. Muncul di Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Tapi bagi orang yang kesadaran tinggi, silakan gunakan Facebook tapi untuk kebaikan. Akhirnya tidak masuk golongan. Silakan buat YouTube untuk kebaikan. Tadi tidak masuk golongan sana. Dan inilah penguasa global yang mempunyai misi memperbudak seluruh manusia. Maka dari itu semua lini diperangi. Jadi sekarang bukan zamannya perang ini, perang itu dengan senjata nuklir, enggak, perang ideologi. Sehingga mereka bagaimana cara mengendalikan, yaitu dengan cara menakut-nakuti. Kemarin corona, presiden manapun tunduk kepada ini. Harus ini, harus itu. Dan orang-orang yang sudah ada ikatan seperti pegawai dan lain sebagainya. Kalau benar-benar tahu, dia itu pasti tidak ingin mengikutinya. Tapi kok gumun harus ini, harus itu. Di sini tidak ada yang namanya corona. Mungkin di sana ada, tapi di sini Darul Hikam tidak ada.
Tidak ada yang namanya apa kayak online dan lain sebagainya. Tatap muka tidak usah masker. Karena memang settingannya mereka. Pendidikan juga sama. Mosok sekolah dasar dari ujung barat sampai ujung timur 6 tahun semuanya, kok bisa ya? Nggak ada 4 tahun setengah gitu ya, Ra? Ya. Besok kamu harus merubah tatanan ini. Saya akan buat sekolah dasar hanya cuma 2 tahun setengah gitu kan. Makanya kuliah itu kan 8 semester. Kelamaan tahu. Ya, 4 semester berarti berapa? 4 tahun. Di sini 2 tahun. Betul? Ya kemarin saja sebelum diberi jadwal, kelamaan cepat diberi jadwal. Akhirnya kuliah lagi. Cepat rampung. Betul enggak? Ya, cepat rampung. Maka zaman sekarang itu harus saatnya mendobrak dengan melawan arus. Jadi bukan karena ini kebanyakan ditakut-takuti, pendidikan error dan kemudian juga kesehatan juga error. Akan dibuat organik oleh mereka, menjadi robotik oleh mereka. Makanannya itu sudah akan dibuat dari belalang. Tapi sayang orang-orang seperti kamu itu kekurangan informasi ya. Wis ndeso, ndak pengalaman. HP-mu Oppo, HP-ku iPhone, ngono tau banggane ra, tapi HP-nya saja yang smart tapi otaknya belagu percu. Makanya HP-nya ndak usah smart ndak apa-apa, Bro, tapi otaknya harus smart. Nah, ini dari kesehatan saja, pendidikan saja, ekonomi saja sudah diberi. Dan sebenarnya ini adalah sedang perang antara kebatilan sama kebaikan, kebenaran. Dan orang saat sekarang harus melanggar tatanan-tatanan yang mereka sudah tata dari dulu. Saatnya sekarang harus berubah sikapnya.